Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diskusi mengenai ruang lingkup pendidikan Islam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Khotimatul Husna dengan NIM 2120011, Isfina Nailatul Sulfa dengan NIM 2120019, dan Nesi Septiani dengan NIM 2120032. Langsung saja kami mulai dengan pembahasan yang pertama. Pengertian hadis tarbawi ditinjau dari segi bahasa. Lafaz hadis berasal dari kata hadatsa yahdutsu hudutsun, hadatsatun hadisun, mahdusun, yang memiliki makna baru, dekat, berita, ataupun riwayat. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan yang sebagainya. Sedangkan tarbawi adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu robba yurobbi tarbiyatan, yang bermakna pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Jadi yang dimaksud dengan hadis tarbawi ialah hadis yang membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah dengan kata kerja robba. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim dengan kata kerjanya allama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga liang lahat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan adanya pendidikan, seseorang akan mendapatkan sebuah nilai dan juga ilmu, yang nantinya dengan nilai dan ilmu tersebut, seseorang bisa memahami dirinya sebagai seorang khalifah di bumi yang ditugaskan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Ilmu tidak ada batasnya, seperti halnya belajar memahami pun tidak akan ada batasnya. Sampai kapanpun belajar atau menuntut ilmu adalah wajib. Tidak ada batas ataupun ukuran usia dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga dihukumi wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ruang lingkup pendidikan Islam. 1. Pendidik dan perbuatan mendidik. 2. Anak didik. 3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. 4. Kurikulum pendidikan Islam. 5. Materi pendidikan Islam. 6. Metode pendidikan Islam. Dan yang ketujuh, evaluasi pendidikan Islam. Yang selanjutnya adalah contoh hadis tentang ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, pendidik dan perbuatan mendidik. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdul Qais yang terluka, "Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar." Hadis riwayat Muslim. Contohnya, berlaku sopan santun kepada siapa saja, baik itu orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih muda, dan orang yang sebaya dengan kita. Sedangkan dengan sifat sabar, diharapkan kita dapat sabar dalam menghadapi apapun, baik itu berupa cobaan maupun kenikmatan, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang memiliki sifat santun dan sabar. Yang kedua adalah anak didik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya, setiap anak telah memiliki fitrah sejak ia dilahirkan atau suatu potensi yang telah ada di dalam dirinya. Orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menjadikan anaknya seperti apa tergantung kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar." Hadis riwayat Bukhari. Contohnya, bahwa sumber kebahagiaan ada di hati, yakni ketenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan berzikir, kebahagiaan menjadi tujuan dalam pendidikan. Namun, tujuan tersebut tidak hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan ini, kuncinya adalah ilmu yang dapat dicapai melalui proses belajar. Yang keempat adalah kurikulum pendidikan Islam. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah, di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya." Hadis riwayat Ad-Dailami. Contohnya, orang tua memiliki kewajiban meyakinkan anaknya untuk mempercayai Nabi dan juga menjalankan sunnahnya. Kita diajarkan oleh Nabi supaya mencintai keluarga Nabi seperti kita mencintai Nabi. Selain itu, sebagai orang tua juga harus mengajari etika yang baik seperti mengucap salam kepada sesama muslim jika bertemu. Yang kelima, materi pendidikan Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, "Kali tertentu saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, 'Hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah perintah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah padamu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah padamu. Telah diangkat pena dan telah keringlah tinta lembaran-lembaran itu." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Contohnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada Ibnu Abbas agar senantiasa memelihara aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar batasan-batasannya. Kalau ini dilakukan, niscaya Allah akan memeliharanya juga. Dan jika Allah dijaga dalam arti hukum-hukumnya ditaati, maka pada saat manusia membutuhkan bantuan Allah, maka Allah senantiasa di hadapannya, menolong kesusahannya, meringankan bebannya. Yang keenam, metode pendidikan Islam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang mencukupi anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan orang yang menanggung atau mengurusi anak yatim berada di surga adalah seperti ini," mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Contohnya, Nabi menggambarkan kedudukan seorang yang menanggung kehidupan anak yatim akan berada dalam surga, seperti diisyaratkan menggunakan kedua jari beliau. Ada kalanya Nabi yang mulia menyampaikan pelajaran dan pengajarannya pada para sahabatnya melalui perumpamaan atau tamsil. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan Islam. Telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Ibnu Fudlail, dari Abu Sinan, dari Muhari bin Ditsar, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Dan aku pernah melarang kalian memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka simpanlah apa yang kalian kehendaki dari daging-daging tersebut. Dan aku pernah melarang kalian dari nabits, minuman yang terbuat dari anggur, kecuali yang terdapat dalam tempat minum. Maka minumlah yang ada dalam semua tempat minum, dan janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan." Hadis riwayat Muslim. Contohnya,
mengevaluasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dari asalnya dilarang oleh Nabi, tapi setelah itu dibolehkan karena melihat banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Dan begitu juga dari asalnya dibolehkan oleh Nabi SAW. Aspek tarbawi. Yang pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Yang kedua, memerhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia bahwa ia diciptakan sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan modern. Yang keempat, dimensi-dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih membahagiakan, sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki. Itulah video penjelasan dari kelompok kami tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.